Menteri Keuangan RI Purbaya Yudisadewa menerima Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia dalam pertemuan yang membahas penguatan sinergi fiskal melalui mekanisme transfer ke daerah dan dana bagi hasil. Ada sekitar 18 gubernur se-Indonesia yang mendatangi kantor Kementerian Keuangan di Jakarta Selasa pagi tadi. Dalam kesempatan tersebut, 18 gubernur menegaskan tak setuju dengan pemotongan anggaran daerah yang dilakukan Menkyu Purbaya. Itu normal, cuman kita lihat aja gimana kalau mereka mau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu udah bagus anggarannya, nggak ada yang hilang sana sini. Tapi salah satu concern adalah di sana adalah banyak melesetnya. Tapi saya pikir juga kelihatannya kebanyakan juga yang dipotong. Tapi saya akan lihat keadaan uang saya seperti apa nanti akhir triwulan memasuki pertengahan triwulan kedua tahun 2026 nanti. Kalau emang ekonominya udah bagus, pendapatan pajaknya naik, Cortex lebih bagus, bea cukai nggak ada bocor, pajak juga nggak ada bocor, harusnya kan naik semua kan. Kalau naik semua kita bagi. Sampai akhir tahun seperti apa penyampaian anggarannya. Nanti kalau banyak sisa juga ya udah nggak usah tambah. Tapi kalau emang bagus dan emang pembangunnya bagus tepat waktu dan nggak ada temuan-temuan, ya patut dipertimbangkan harusnya sih. Karena kan mereka protes. Ini kan desentralisasi hasil dari reformasi, kenapa hilang lagi? Kenapa mau jadi sentralisasi? Saya nggak tahu pandangan politik seperti apa. Saya kan cuma Menteri Keuangan, juru bayar kata Rocky Gerung. Kalau gini saya berselindung, saya cuma juru bayar, nggak ngerti. Tapi pada dasarnya tergantung mereka sendiri mau seperti apa ke depan. Kalau mereka bagus, mereka bisa meyakinkan pimpinan kan. Saya juga punya senjata tambahan untuk menjelaskan bahwa harusnya seperti ini lagi. Artinya mungkin desentralisasi nggak jelek-jelek amat, tapi pelaksanaan selama kemarin-kemarin mungkin ada image, ada kesan kurang bagus. Ada kesan ya, saya nggak tahu. Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa pemerintah Aceh tidak setuju dengan rencana pemerintah pusat yang akan memotong transfer dana ke daerah Aceh juga provinsi lain. Menurut Muzakir Manaf, kebijakan tersebut akan berdampak serius terhadap stabilitas fiskal daerah. Hal serupa juga disuarakan Gubernur Maluku Utara, Serly Joanda. Dan supaya tidak antara kita dia, karena itu beban semua di provinsi Sulawesi ya dalam 20%. Dengan perencanaan dana transfer pusat ke daerah yang ada saat ini hanya cukup untuk belanja rutin. Belanja infrastruktur jalan jembatan itu menjadi berkurang, sehingga kita minta untuk tadi katakan Pak Gub Aceh untuk jangan ada pemotongan. Pak Menteri Keuangan akan mencari solusi yang terbaik bagaimana sehingga membuat ekonomi di daerah tetap jalan dan stabil. Diketahui selain Gubernur Aceh dan Gubernur Maluku Utara yang hadir di Kemenkyu guna melakukan audiensi, ada pula Gubernur Jambi sekaligus Ketua APPSI Al Haris, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud, serta Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution kena tegur Kemendagri karena inflasi di daerahnya menjadi yang tertinggi se-Indonesia. Bobi ini diminta bekerja lebih keras karena tingginya inflasi akan sangat berdampak bagi masyarakat. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution kena tegur Kementerian Dalam Negeri. Pasalnya, inflasi di daerahnya menjadi yang tertinggi se-Indonesia dengan 5,32%. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendagri Tom Sitohir dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah pada hari Senin. Menurutnya, kepala daerah dengan inflasi tertinggi harus bekerja lebih keras karena tingginya inflasi akan sangat berdampak bagi masyarakat. Bapak Ibu sekalian,
inflasi 5,32 dalam suatu provinsi itu sudah terasa perubahan harganya bagi masyarakat. Kami mohon menjadi perhatian para gubernur, khususnya 10 provinsi tertinggi. Teman-teman kepala daerah dan pemerintah daerah harus bekerja keras nih, daerah yang merah-merah ini. Kenapa? Karena yang lain bisa. Gitu loh. Kemendagri juga meminta 10 gubernur dengan inflasi tertinggi untuk fokus dan segera menurunkan angka inflasi. Pemirsa, anggaran negara yang boncos bakal dirasakan langsung oleh masyarakat. Di Jakarta, tarif Transjakarta berpotensi naik gara-gara anggaran yang Tarif Transjakarta 3.500 terancam naik gara-gara anggaran Pemprov Jakarta yang disunat pemerintah pusat. APBD Jakarta 2026 yang semula diketok 95 triliun anjlok jadi 79 triliun akibat dana bagi hasil yang dipangkas besar-besaran sampai 15 triliun rupiah. Dana bagi hasil adalah dana dari pemerintah pusat yang rutin diberikan ke daerah untuk pembiayaan layanan publik. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut DBH yang dipangkas membuatnya harus mengkaji ulang subsidi angkutan. Subsidi transportasi kita kan besar sekali. Karena sekarang mau kemana aja kan bayarannya 3.500. Ini belum tentu dinaikkan ya, saya hanya menyampaikan contoh. Selama ini masyarakat menikmati tarif Transjakarta 3.500 karena disubsidi 10.000 hingga 15.000 oleh Pemprov Jakarta. Kalau subsidi dikurangi, tarif Transjakarta pun bisa naik. Saat ini tuh pendapatan lagi susah banget. Jadi kalau misalkan pemerintah memberikan subsidi kepada kita, itu lebih memudahkan kita. 3.500 itu sudah lama ya. Tapi begitu sekarang mau dinaikkan ke 18.000 itu sangat memberatkan sekali. Dari 3.500 jadi 5.000 ya itu oke aja nggak apa-apa sebenarnya ya kan. Tak hanya Jakarta, ratusan provinsi dan kabupaten juga kena imbas pemangkasan dana pusat ke daerah. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa bahkan digeruduk 18 gubernur yang ramai-ramai menolak pemangkasan dana dari pusat ke daerah. Supaya tidak antara kita dia, karena itu beban semua di provinsi Kalimantan dia dalam 20%. Dengan perencanaan transfer pusat ke daerah yang ada saat ini hanya cukup untuk belanja rutin. Belanja infrastruktur jalan jembatan itu menjadi berkurang, sehingga kita minta untuk seperti yang katakan Pak Gub Aceh untuk jangan ada pemotongan. Pak Menteri Keuangan akan mencari solusi yang terbaik bagaimana sehingga kemampuan ekonomi di daerah tetap jalan dan stabil.